Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan 3M Channel di sini. Kali ini kita ngobrol ringan ya. Kita bahas experience pemakaian saya nih. Di depan saya ini yang saya pegang ada board JLD nih. Board JLD 12 volt. Waktu itu saya beli di harga 160-170 ribu lah. Ya, kenapa saya beli ya karena buat pemakaian ringan-ringan aja, kayak bor-bor kayu yang diameternya kecil atau besi juga bisa gitu kan. Seperti itu. Ini lebih ke alat bantu ya. Ya walaupun buat dipakai di pengerjaan tukang baja ringan sama di hollow sih ini berfungsi dan enak. Buat skrup-skrup ini enak loh teman-teman. Seperti itu. Di sini klaimnya itu dia di 35 Newton meter, kecepatan maksimalnya itu di 1750. Tapi enggak ya, waktu itu saya tes itu cuman di 1400-an lah speed tertingginya. Low speed atau di torsi yang tinggi, rendahnya ya kan. Kalau si speed rendah torsinya gede ya gitu, ada speed 1 dan speed 2 di sini. Itu kecepatannya cuman tembus di 350 sampai 400 lah, nggak nyampe 500. Tapi ya fine-fine aja sih buat board generic di harga 150 ribuan. Waktu itu saya kelengkapannya satu baterai, charger, packagingnya pakai dus yang kayak Indomie gitu, yang coklat gitu. Ya fine-fine aja, udah cukup lah gitu kan. Sangat membantu untuk pekerjaan-pekerjaan para tukang gitu kan, khususnya di bidang baja ringan, pasang-pasang atap, plafon segala macam. Atau termasuk saya yang hanya sebatas penghobi, toh nggak selamanya kita kan pakai alat-alat yang atau borkodus yang harus 20 volt yang torsinya tinggi, nggak segitunya lah, seperti itu. Oke teman-teman, kita cek aja ya ini spesifikasi dan RPM-nya apakah masih sama kayak dulu atau sudah ada penurunan performa ya. Oke teman-teman, let's go. Nah teman-teman, di sini tertera nih si diameter caknya ini di 10 mili ya di keterangannya. Ininya torsinya di 30 Newton meter, klaimnya ya. Terus speednya low-nya di 350, untuk speed maksimalnya di 1750 menit ya, RPM. Begitu teman-teman. Penasaran nih apakah si RPM-nya itu masih kayak dulu ya? Tapi sebelum ke RPM dicek dulu ya, ini masih center enggak ya? Kita fokusnya ke depannya ya, jangan ke sini teman-teman. Coba lihat masih center enggak? Masih center juga untuk ukuran board cordless ya. Generic ini masih center teman-teman, masih sangat center. Mantap. Sekarang kita coba uji RPM ya. Di speed 1 dulu ya. Pengen tahu nih. Dulu itu di 400-an, sekarang berapa ya? Coba cek 1 2 3. Tuhan. Cuman di 314 RPM ya kecepatannya. Berarti udah ada penurunan ya. Nggak tahu pengaruh dari baterai atau apa ya teman-teman. Coba sekarang di speed 2 nya ya. Untuk ininya enak lah teman-teman, nggak nyangkut-nyangkut. Halus. Sekarang di speed 2 kita cek RPM. Cuman di 1117 ya. Udah memang wajar lah, ini kan udah ada 2 tahun ya, ada penurunan performa secara ini. Generik kayaknya sih antara 2, kalau nggak dinamonya udah lemah, mungkin si baterainya juga udah lemah. Oke begitu teman-teman. Sekarang kita di let's go-in aja ya. Apakah masih bisa berfungsi, si powernya juga masih normal lah untuk pemakaian ringan. Kita ke TKP aja untuk diuji performa. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita udah di TKP nih. Kita uji coba aja ya si JLD 12 volt ini, apakah masih ada powernya atau udah lemah teman-teman ya. Sekarang kita ke penyekrupan dulu ya. Tapi di sini kan ada torsi dari 1 sampai ke 25, tapi saya coba di mode drilling aja langsung ya, biar enak karena saya udah biasa mainin triggernya ya. Jadi insya Allah nggak bakalan overpower
Nah, kita mulai di ukuran untuk skrup di 3 cm ya teman-teman. Sebelah sini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nyaman nih teman-teman. Ya, udah masuk dengan sempurna. Kita coba lagi, masih yang di 3 meter. Sorry, di 3 cm. Ya, masuk teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Enak nih teman-teman. Oke, sudah masuk lagi, masuk dengan sempurna. Sekarang kita ke 4 cm. Kita coba apakah masih nyaman. Ini di speed 2. Coba kita coba speed 1 ya. Anjuran sih sebetulnya untuk skrup-skrup gini speed 1, tapi karena kelamaan saya di speed 2 aja. Sekarang coba di speed 1 ya. Nah, udah masuk. Coba lagi di speed 1 ya, teman-teman. Oke, masuk secara sempurna. Sekarang kita coba di baut 3,5 mili atau di 8 cm ya. Di speed 1 mode drilling untuk skrup 8 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus ada penekanan ya kalau yang skrup panjang ini biar enggak slack ya. Nah, bunyi oe gitu ya teman-teman ya. Satu kali lagi ya, coba nih. Masih di media yang sama. 1, 2, 3. Nah, biar masuk dulu ya. Kita pancing dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, masuk dengan sempurna. Mantap teman-teman. Sekarang kita buka ya. Oke teman-teman, sudah tercabut semua. Sekarang kita lanjut di pengujian untuk media kayu yang sama. Kita pakai bor kipas ya teman-teman ya. Saya coba dulu di bor kipas ukuran 3/8 ya teman-teman. Saya coba dulu di ukuran untuk bor kipasnya di 3/8 ya teman-teman. Oke. Di speednya speed 2 dulu ya teman-teman ya. Saya coba di speed 2. Nah, kecepatan maksimal di media kayu yang sama. 1, 2, 3. Oke, mati. Ya, lanjut lagi. Oke, tembus teman-teman. Saya coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, mati. Oke, mati lagi. Ya. Coba di speed 1. Lama ya teman-teman. Oke, tembus akhirnya. Tapi sebetulnya si bor kipas sih enaknya di speed 2 ya. Coba sekarang saya coba ya ganti baterainya. A few moments later. Oke, kita coba ganti baterainya. Barangkali baterainya sudah lemah teman-teman. Di kecepatan 2 lagi ya. Kita coba lagi di mata kipas 3/8 ya. 1, 2, 3. Oke, tembus teman-teman.
Kita naikkan sekarang di ukuran mata kipas 1,5 inch ya, 1,5 inch. Oke. Sorry, di setengah inch, kita naikkan di setengah inch ya, di ukuran 1/2, di ukuran 1/2 ya si mata kipasnya. Oke, 1, 2, 3. Oke teman-teman, mampu. Kita naikkan lagi. Sekarang kita pakai ukuran di 5/8. Di diameter 5/8. Apakah masih mampu? Kelihatan sengat-sengat teman-teman. Oke, kelihatan sengat-sengat. Oke teman-teman, sepertinya sudah ngos-ngosan ya. Coba kita cek dulu ya, apakah dinamonya panas. Wah, sudah 69 teman-teman. Coba cek sebelahnya. 30, 41, sebelah sini 69. Wah, udah panas teman-teman. Kita cek baterai. Baterai sih masih adem. Ya, untuk yang terakhir kita, karena ini sudah panas si temperaturnya, dinamonya, kita ke pengujian air aja ya. Di pengeboran besi ya, 6 mili. Kita coba ya, apakah si dinamonya meledak. Kita coba aja. Sebentar teman-teman, kita ganti medianya. Oke, sekarang kita ke pengeboran besi ya. Kita coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di mata 5 mili, di speed 2. Media besinya nih 6 mili. Ya, biar nggak panas, celupin dulu ke air. Oke, sedikit lagi. Oke teman-teman, kita lihat apakah mampu melubangi besi 6 mili. Kita pindah ke speed 1. Oke teman-teman, sudah tembus. Mantap. Asalkan mata si bornya tajam, nggak masalah ya, bisa teman-teman. Walaupun ini cuma 12 volt. Mantap. Kita kembali ke studio. Let's go. Oke teman-teman, tadi kita sudah pengujian ya. Ternyata si bor cordless JLD 12 volt ini masih lumayan juga teman-teman ya. Masih bisa untuk pengeboran kayu yang ya kayu kekerasan sedang-sedang, masih oke lah, masih lumayan. Terus juga untuk di besi juga masih normal kan, barusan bisa dilihat dia masih tembus ya. Jadi
selama 2 tahun ini menemani, saya rasa dengan hanya di harga 150.000 worth it. Ya sebetulnya perhitungan apalagi para tukang hanya kalau misalkan 150 ribuan sekali project juga kan udah keganti ya gitu kan. Jadi seandainya kalau rusak ya udah buang aja kan masih ada ya kembaliannya gitu kan. Misalkan kita punya profit itu 3 juta atau 2,5 juta kan sekali project yang hanya beberapa hari. Ya ini bisa dibuang atau kalaupun mau diperbaiki misalkan dinamonya juga kan nggak mahal. Seperti video yang sebelumnya di Impact Driver itu bahwa dinamo brushless yang ini pakai RS550 paling yang terendahnya di 35 sampai 50 ribu. Jadi kalaupun dibenerin ini masih worth it lah. JLD bandel ya lumayan juga. Seperti itu kesimpulan dari saya. Kalau mungkin teman-teman ada yang kurang berkenan atau mungkin ada sanggahan atau mungkin ada tambahan juga silakan aja diketik di kolom komentar ya. Seperti itu teman-teman. Nah untuk video review dan experience selama pemakaian 2 tahun ini saya cukupkan sampai sekian. Buat teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe, terima kasih banyak, hatur nuhun ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum subrek, yang belum like, yang belum juga komen, dipersilahkan dan ditunggu ya. Seperti itu teman-teman ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.